Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mencoba men-share suatu video materi terkait filsafat pendidikan. Ada baiknya kita awali dengan dasar-dasar dari filsafat itu sendiri. Filosofi berasal dari kata Yunani, philos, suka, cinta, dan sphia atau kebijaksanaan. Sedangkan definisi filsafat menurut Titus pada tahun dan kawan-kawan pada tahun 1979, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawaban-jawaban oleh ahli filsafat. Cabang-cabang filsafat sendiri diuraikan menjadi logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Pentingnya logika adalah agar argumentasi sahih dan untuk menghindari argumentasi yang keliru, perlu ada logika sebagai instrumen untuk membedakan yang benar dan yang salah. Logika adalah bagian dari filsafat yang secara sistematis membahas aturan-aturan berargumentasi secara bernalar. Argumentasi adalah sebab-sebab untuk menguatkan atau menolak sebuah posisi. Metafisik adalah prinsip-prinsip yang paling universal yang kemudian diartikan sebagai sesuatu di luar kebiasaan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Etika, perbincangan moralitas, yakni apa yang benar dan salah sebagaimana persepsi manusia. Kenapa kita perlu belajar filsafat? Karena filsafat berupa pendidikan seni, bahasa, matematika, sains, dan agama. Itu adalah cabang filsafat. Mengapa kita diwajibkan belajar filsafat? Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari filsafat ilmu. Yakni kita dapat mencintai kebijaksanaan dengan mempelajari sifat filsafat pendidikan. Seseorang akan lebih bijaksana dalam pendidikan, yakni belajar dan pembelajaran, selalu menggunakan akal budinya, pengalaman, dan pengetahuan. Manfaat mempelajari filsafat sendiri adalah menjajaki jawaban baru terhadap persoalan filsafat yang terus-menerus dipertanyakan selama ini, menunjukkan bahwa ide falsafi memiliki relevansi dengan persoalan masa kini, kemudian untuk menjadikan diri kita lebih memiliki kesadaran, lebih kritis, lebih cerdas, dan bijaksana. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah teori yang mendasari alam pikiran ihwal pendidikan menyangkut tiga hal, yakni hakikat realita atau ontologi, hakikat pengetahuan atau epistemologi, dan hakikat nilai atau aksiologi. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan menurut Imam Barnadib. Kemudian filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan menurut John Dewey. Kemudian hubungan filsafat dan pendidikan merupakan hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Dasar pendidikan sendiri yang pertama adalah filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasolen yang seharusnya
Kemudian praksis pendidikan mengimplementasikan dasar-dasar tersebut tetapi juga memberikan masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Manfaat belajar filsafat pendidikan yang pertama menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan, memperluas cakrawala berpikir mahasiswa agar lebih arif dalam memahami problem pendidikan, memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab. Kedudukan filsafat pendidikan sebagai fondasi dan teori pendidikan, ilmu pendidikan merupakan ilmu interdisipliner. Ilmu pendidikan dibangun atas dasar atau fondasi utama yakni filsafat, psikologi, dan sosiologi. Jadi ilmu pendidikan hampir pasti memiliki dasar filosofisnya di samping dasar psikologis dan sosiologis. Ruang lingkup filsafat pendidikan sendiri adalah merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Kemudian landasan filsafat pendidikan, tiga landasan utama filsafat pendidikan, filsafat memberikan asumsi dasar bagi cabang ilmu pengetahuan, filsafat membahas tentang ilmu alam, filsafat ilmu alam, filsafat mempertanyakan dasar hukum, itu filsafat hukum, filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, bisa dibaca pada filsafat pendidikan Neller 1971. Unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada tiga yang utama, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis pendidikan atau sering juga disebut sebagai landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, pandangan tentang alam semesta, tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam tersebut. Metafisika adalah cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat kenyataan terdalam, dan metafisika merupakan ilmu empiris. Kemudian landasan epistemologi pendidikan adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik karena area kajian epistemologi ada relevansinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat, epistemologi maupun pendidikan. Epistemologi pendidikan, menurut John Dewey, pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik, sedangkan epistemologi menggali lebih dalam sampai pada akarnya. Kemudian, menurut kaum realis, pengetahuan berasal dalam sensasi indrawi yang objeknya terdapat atau merupakan bagian dari lingkungan hidup manusia. Dari sensasi inilah kemudian muncul konsep-konsep dalam diri manusia. Melalui proses abstraksi data sensoris, seseorang membangun konsep yang berkesesuaian dengan objek-objek dalam kenyataan. Seorang guru dari paham realis yang mendasarkan metode pengajarannya pada formula abstraksi sensori indrawi dapat mengembangkan serangkaian metode demonstrasi kelas untuk menjelaskan fenomena alamiah kepada subjek didik. Kemudian menurut kaum pragmatis, manusia dapat menciptakan pengetahuan dengan bertindak dan saling tindak dengan lingkungannya dalam sebuah rangkaian episode pemecahan masalah atau problem solving sehingga metode pemecahan masalah dipandang sebagai metode yang memadai dalam pembelajaran menurut pandangan kaum pragmatis. Kemudian jenis-jenis pengetahuan, pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif, pengetahuan rasional, pengetahuan empiris,
pengetahuan otoritatif, dan lain sebagainya. Landasan aksiologis pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang bagiannya adalah etika dan estetika. Kemudian para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai pada diri peserta didik dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai. Nilai-nilai erat sekali kaitannya dengan pendidikan karena kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang dilandasi oleh nilai-nilai, sehingga landasan aksiologis memberikan dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri dalam konteks Indonesia, undang-undang ada beberapa undang-undang terkait tujuan dalam tujuan pendidikan ini sendiri. Kemudian terdapat beberapa aliran-aliran filsafat dalam aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama adalah filsafat pendidikan idealisme, yang kedua filsafat pendidikan materialisme, yang ketiga filsafat pendidikan pragmatisme, selanjutnya filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan esensialisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Lebih lanjut kita bahas mengenai filsafat pendidikan ini. Referensi yang dapat kita baca adalah ada 5 referensi ini. Filsafat bahasa dan pendidikan, roda berputar dunia bergulir, kognisi baru tentang timbul dan tenggelamnya sivilisasi, nalar kontemplasi dan realita, filsafat ilmu sebuah pengantar populer, dan filsafat ilmu. Arti filsafat sendiri telah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian pengertian filsafat menurut terminologis, filsafat adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Filsafat adalah akar dari pengetahuan atau pengetahuan terdalam. Berfilsafat berarti berpikir radikal sampai ke akarnya. Kemudian definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsi menurut Tito dan kawan-kawan. Informal, sikap dan kepercayaan yang diterima secara tidak kritis. Formal, sikap kritis atas kepercayaan yang dijunjung tinggi. Spekulatif, hasil berbagai sains dan teknologi yang ditinjau dari pengalaman kemanusiaan. Logosentris, analisis kata dan konsep aktual, problem yang berkembang di masyarakat dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Pitagoras ditabiskan sebagai orang pertama yang memakai kata filosofia, yang berarti pecinta kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan itu sendiri, atau lover of wisdom. Plato mengartikannya sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Kemudian Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian Al-Farabi mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam mewujud dan hakikat alam yang sebenarnya. Descartes mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Immanuel Kant mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurut Kant, ada 4 hal yang dikaji dalam filsafat, yaitu apa yang dapat manusia ketahui, atau metafisika, apa yang seharusnya diketahui manusia, itu etika, sampai di mana harapan manusia, itu agama, dan apakah manusia itu adalah masuknya ke antropologi. Kemudian Merriam-Webster dalam kamusnya, filsafat adalah literally the love of wisdom. In the actual usage, the science that investigates the most general facts and principles of reality and human nature and conduct logic, ethic, aesthetic, and the theory of knowledge. Kesimpulan, kenyataannya semua definisi filsafat tidak pernah menampilkan pengertian yang sempurna karena setiap orang selalu berbeda cara dan gaya dalam mendefinisikan suatu masalah. Definisi dan pengertian tidak akan menyesatkan selama kita memandangnya sebagai cara pengenalan awal atau sementara untuk mencapai kesempurnaan lebih lanjut.
Dengan demikian, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran tentang segala sesuatu. Dengan bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah, dan setiap pemikiran, realitas, dan kejadian. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil kesimpulan. Kemudian ini peta filsafat, metafisika, epistemologi, logika, aksiologi, di lingkaran inti, kemudian eh, lingkaran luar pertama adalah filsafat ilmu, etika, filsafat bahasa, filsafat pikiran, kemudian lingkaran ketiga estetika, filsafat sosiologi, filsafat agama, dan filsafat politik. Pendekatan filsafat dalam memperoleh ilmu pada zaman Plato sampai pada masa Al-Kindi, batas antara filsafat dan ilmu pengetahuan boleh dikatakan tidak ada. Seorang filosof atau ahli filsafat pasti menguasai semua ilmu pengetahuan. Perkembangan daya berpikir manusia yang mengembangkan filsafat pada tingkat praktis dikalahkan oleh perkembangan ilmu yang didukung oleh teknologi. Wilayah kajian filsafat menjadi lebih sempit dibandingkan dengan wilayah kajian ilmu, sehingga ada anggapan filsafat tidak dibutuhkan lagi. Filsafat kurang membumi, sedangkan ilmu lebih bermanfaat dan lebih praktis. Padahal filsafat menghendaki pengetahuan yang komprehensif, yang luas, umum, dan universal. Dan hal ini tidak dapat diperoleh dalam ilmu, sehingga filsafat dapat ditempatkan pada posisi di mana pemikiran manusia tidak mungkin dapat dijangkau oleh ilmu. Ilmu bersifat posteriori, kesimpulan ditarik setelah melakukan pengujian secara berulang, sedangkan filsafat bersifat priori, kesimpulan ditarik tanpa pengujian tetapi pemikiran dan perenungan. Keduanya sama-sama menggunakan aktivitas berpikir, walaupun cara berpikirnya berbeda. Keduanya juga sama-sama mencari kebenaran. Kebenaran filsafat tidak dapat dibuktikan oleh filsafat sendiri, tetapi hanya dapat dibuktikan oleh teori keilmuan melalui observasi ataupun eksperimen untuk mendapatkan justifikasi. Filsafat dapat merangsang lahirnya keinginan dari temuan filosofis melalui berbagai observasi dan eksperimen yang melahirkan ilmu-ilmu. Hasil kerja filosofis dapat menjadi pembuka bagi lahirnya suatu ilmu, oleh karena itu filsafat disebut juga sebagai induk ilmu, mother of science. Untuk kepentingan perkembangan ilmu, lahir disiplin filsafat yang mengkaji ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Cara berpikir filsafat, berfilsafat dapat diartikan sebagai berpikir. Ciri berpikir filsafat adalah radikal. Berpikir radikal artinya berpikir sampai ke akar permasalahannya. Kemudian sistematik, berpikir logis, sesuai aturan, langkah demi langkah, berurutan, penuh kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Universal dan komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian tertentu, tetapi mencakup seluruh aspek. Kemudian spekulatif, berpikir spekulatif terhadap kebenaran yang perlu pengujian untuk memberikan bukti kebenaran yang difikirkannya. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, kritis, tanggap terhadap persoalan yang berkembang, rasional sejauh dapat dijangkau akal manusia, reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi, konseptual, hasil konstruksi pemikiran, koheren, runtut berurutan, konsisten, berpikir lurus atau tidak berlawanan, metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran, komprehensif, menyeluruh, bebas, dan bertanggung jawab. Cabang filsafat sendiri telah disampaikan tadi, logika, etika, estetika, metafisika, dan politik. Kelima cabang ini berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang lebih spesifik. Cabang-cabang filsafat lainnya adalah epistemologi, etika, estetika, metafisika, politik, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat matematika. Pengertian filsafat pendidikan, filsafat pendidikan merupakan bagian dari epistemologi, filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pendidikan, pengetahuan ilmiah tentang pendidikan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima yang alamu. Ilman yang berarti mengetahui, memahami, dan mengerti benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut science, dan dari bahasa Latin yang berasal dari kata scientia atau pengetahuan, atau scier, mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah epistem atau pengetahuan. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan yang melekat pada dirinya, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, sehingga terjadi proses pendewasaan dan peningkatan kemampuannya dalam beradaptasi. 4 pilar pendidikan, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together with others. Selanjutnya, kedudukan filsafat bisa dilihat pada visualisasi
seperti pada slide ini. Dan aliran-alirannya sendiri telah disebutkan sebelumnya. Dan hubungan antara filsafat dan ideologi, filsafat dan ideologi berhubungan dengan nilai, mitos, realitas, gagasan, dan semuanya saling terkait. Apa perbedaan antara filsafat dan ideologi? Filsafat ini adalah sistem berpikir, berawal dari keraguan, kemudian dilandasi oleh logika, kemudian tujuannya adalah kebebasan, yang kelima bersifat individualis. Ini maksudnya setiap orang berbeda-beda pemikirannya. Ideologi berupa sistem kepercayaan berawal dari yakin, landasan mitos, tujuannya kesejahteraan kelompok dan bersifat kolektif. Kemudian filsafat, ideologi, dan agama telah dibahas pada beberapa kali, telah dibahas sebelum-sebelumnya, dan ini agama dimensi keyakinan, eskatologis, ideologi dimensi mitos, kolektif bangsa, filsafat ini dimensi kritis, mendorong kita untuk berpikir secara kritis. Kemudian apakah manfaat filsafat bagi peserta didik? Membiasakan diri untuk bersikap kritis, membiasakan diri untuk bersikap logis rasional, opini dan argumentasi, mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas, serta mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tak kenal lelah. Manfaat ideologi bagi peserta didik, orientasi bernegara lebih jelas, aspirasi politik, memahami bentuk negara ideal, memahami kepemimpinan ideal. Manfaat filsafat bagi agama, mengajarkan cara berpikir kritis sehingga tidak terjebak ke dalam sifat taklid atau mengikut secara membabi buta, tanpa berpikir lagi, tidak berpikir kritis, mengikuti saja gitu ya, taklid buta. Akal terdiri atas 3 bagian, ma'rifatullah, ta'atullah, sabru'an, maksiatullah. Dinamika kehidupan terus berkembang sehingga diperlukan penggunaan akal yang proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan. Akal merupakan salah satu sarana untuk memahami kekuasaan Allah. Perkembangan beberapa aliran filsafat yang menopang pendidikan. Yang pertama materialisme, Herakleitos dan Parmenides. Herakleitos berpendapat api adalah azas pertama yang merupakan dasar segala sesuatu yang ada sehingga sesuatu bisa berubah menjadi abu. Api adalah lambang perubahan. Penyebab terdalam dari segala sesuatu adalah perubahan. Ada gerakan menjadi secara terus-menerus. Tidak ada sesuatu yang kekal, definitif, dan sempurna. Realitas sesungguhnya dalam keadaan mengalir sedangkan mengalir perubahan bergerak menjadi yang disebut pantere. Kemudian filsafat Herakleitos terkenal dengan filsafat menjadi atau to become. Filsafat ini tidak mengakui adanya pengetahuan umum yang bersifat tetap, hanya mengakui kemampuan indera dan menolak kemampuan akal. Karena perubahan terjadi dalam realita konkret dalam ruang dan waktu tertentu. Otoritas dari pemikiran filsafat menjadi adalah pengamatan indrawi. Kemudian Parmenides terkenal dengan bapak filsafat atau philosophy of to be, filsafat ada. Realitas bukan yang berubah dan bergerak menjadi bermacam-macam, tapi yang ada dan bersifat tetap. Konsekuensinya yang ada itu tidak berawal dan tidak mengalami akhir. Ada itu satu dan tidak mungkin terbagi-bagi. Kebenaran adalah segala sesuatu yang bersifat tetap. Kemudian pengetahuan yang benar adalah pengetahuan akal karena bersifat tetap dan bukan pengetahuan indera. Parmenides merupakan peletak dasar metafisika. Kemudian idealisme, Sokrates dan Plato. Plato adalah murid Sokrates dan pemikiran Sokrates dikembangkan oleh Plato. Sokrates berpendapat dunia sesungguhnya adalah dunia ideal, dunia yang utuh dalam kesatuan yang bersifat tetap. Semua benda yang ada termasuk manusia bersifat semu dan merupakan bayang-bayang dari dunia idea. Karena itu bukan kebenaran. Sokrates menolak pemikiran kaum sofis yang mengaku sebagai pemilik kebijaksanaan. Manusia hanya mencintai kebijaksanaan dan kebijaksanaan hanya ada dalam dunia idea. Ketidakmampuan manusia terjadi karena jiwa atau akal terpenjara dalam badan. Badan selalu diselimuti nafsu yang mengotori jiwa. Jiwa yang kotor mempengaruhi akal. Yang ketiga, realisme. Itu menurut Aristoteles. Pandangan Aristoteles bertentangan dengan Plato. Menurutnya, dunia yang sesungguhnya adalah dunia real, yaitu dunia konkret yang bermacam-macam, bersifat relatif dan berubah-ubah.
Dunia idea adalah dunia abstrak yang terlepas dari pengalaman. Aristoteles dikenal sebagai bapak metafisika. Filosofinya memfokuskan pada persoalan yang ada di balik yang fisis, konkret, dan berubah-ubah. Ada beberapa teori yang terkenal dari Aristoteles, diantaranya 10 kategori ada, teori aktus dan potensia, dan teori holomorfisme. 10 kategori ada itu adalah ada dalam substansi, ada dalam kualitas, ada dalam kuantitas, ada dalam relasi, ada dalam aksi, ada dalam pasti, ada dalam ruang, ada dalam tempo, ada dalam situs, ada dalam habitus. Selanjutnya rasionalis itu menurut René Descartes, pengetahuan yang benar bersumber dari dunia rasio. Rasio adalah realitas sesungguhnya. Ungkapannya yang terkenal adalah cogito ergo sum atau I think therefore I am. Pengalaman indrawi hanya mampu mengenai dunia empirik dan bukan kebenaran. Substansi yang ada hanya dapat dikenali oleh potensi rasio, sedangkan pengalaman empiris hanya mendapat kesan fenomenologis tanpa arti. Kemudian empirisme menurut John Locke, pengetahuan yang benar bersumber dari pengalaman empiris dunia konkret. Realitas adalah tabula rasa, bagaikan kertas putih yang perlu diisi dengan pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula kebenaran objektif yang didapat. Kemampuan rasio hanya dapat mengetahui secara umum, abstrak, dan bersifat tetap. Pengalaman inderalah yang mampu mengenali yang konkret dan bersifat berubah. Kritisisme menurut Immanuel Kant, pengetahuan yang benar ada dalam dunia idea, yang merupakan kritik terhadap kemampuan akal pikiran dan pengalaman. Sesuatu yang nampak dapat dialami dan dipikirkan hanyalah gejala atau fenomena, bukan halnya sendiri dan bukan substansinya. Secara fenomenologis, pengetahuan yang bersumber dari rasio disebut pengetahuan a priori, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman disebut a posteriori. Menurut metodenya dibagi menjadi pengetahuan sintetik dan pengetahuan analitik. Kombinasi antara sumber dan metodenya melahirkan 4 jenis pengetahuan, yaitu 1 sintetik a priori, 2 sintetik a posteriori, 3 analitik a priori, dan 4 analitik a posteriori. Kemampuan rasio dan pengalaman tidak dapat dipisahkan, masing-masingnya memiliki kekuatan dan kelemahan. Pemikiran Immanuel Kant merupakan dasar dari metode ilmiah dalam mencari kebenaran, yaitu pengetahuan ilmiah. Kemudian metode ilmiah merupakan cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi tubuh pengetahuan. Proses rasional yaitu kajian terhadap objek penelaahan menggunakan kerangka pemikiran rasional yang mengacu dan konsisten dengan teori atau pengetahuan yang telah ada, berkaitan dengan objek yang diteliti. Proses empiris yaitu verifikasi data empiris atau lapangan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan. Kemudian di sini logika hipotetiko verifikatif, verifikasi justifikasi. Di sini ada masalah proses teoritis, proses empiris, dan masing-masing kalau untuk proses teoritis, kajian teori yang relevan dengan masalah penelitian, pengembangan kerangka berpikir nalar, reduksi, dan koherensi. Untuk proses empirisnya melakukan percobaan, pengumpulan data dan uji validitas data, analisis data. Kemudian dilakukan uji hipotesis, kemudian diambil kesimpulan menggunakan logiko hipotetiko verifikatif atau verifikasi justifikasi. Hakikat manusia dan pendidikan. Siapa dan apakah manusia itu? Sampai saat ini masalah itu belum bisa terjawab tuntas dan hal-hal yang bersifat fisik sudah banyak diketahui meski belum seutuhnya. Tetapi hal-hal yang bersifat spiritual kualitatif masih misteri. Secara umum tahu bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, causa prima. Tetapi jika ada kesempatan manusia cenderung berperilaku bertentangan dengan ajarannya. Semua orang tahu bahwa korupsi akan menyengsarakan banyak orang, tapi kenapa jika ada kesempatan manusia cenderung melakukannya? Ada kesenjangan antara pengetahuan manusia dengan perilakunya. Yang pertama, manusia adalah makhluk berpikir dan berpengetahuan. Manusia lahir dengan kodratnya, memiliki cipta kebenaran, rasa atau keindahan, dan karsa kebaikan. Ketiga potensi ini menyebabkan manusia memiliki rasa ingin tahu atau curiosity atas realitas yang ada. Ketiganya membentuk sistem nilai dan melahirkan filsafat hidup, pedoman hidup, dan aturan dalam bersikap dan berperilaku. Ketiganya mendorong manusia berpikir dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, manusia adalah makhluk berpendidikan. Dengan pengetahuan yang benar, manusia berusaha menjaga kelangsungan hidupnya. Pengetahuan diamalkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku melahirkan moral dan etika kehidupan yang melahirkan tanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kehidupan. Sejak lahir, manusia terlibat dalam proses pendidikan. Pendidikan dilakukan untuk mencapai kedewasaan dan kematangan. Persoalan pendidikan seluas lingkup kehidupan manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk berbudaya. Yang ketiga, hasil olah pikir, rasa, dan karsa melahirkan pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian makin tinggi kemajuan iptek suatu masyarakat, sekarang iptekin,
iptek inovasi, makin tinggi budaya dan peradabannya. Kemudian karakteristik individu, system thinker, change agent, innovator and risk taker, servant and steward. Kemudian karakteristik individu, polychronic coordinator, instructor, coach and mentor, visionary and vision builder. Kemudian problematika pendidikan itu sendiri, titik temu antara asal-usul kehidupan dengan pendidikan, titik temu antara tujuan hidup dengan pendidikan, titik temu antara eksistensi kehidupan dengan pendidikan. Kemudian apakah yang cocok untuk digunakan dalam pendidikan di Indonesia? Menurut saya ada dua yang cocok, yakni filsafat pendidikan fenomenologi. Berikut ini kita lihat bahasannya. Dan yang kedua, nanti akan disampaikan juga. Filsafat pendidikan fenomenologisme. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani. Phenestai berarti menunjukkan diri sendiri atau menampilkan. Fenomenologi bisa berarti dari bahasa Yunani pahainomenon yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga dapat diamati oleh orang lain. Fenomenologi sesuai dengan namanya adalah ilmu atau logos tentang segala sesuatu yang nampak atau fenomenon. Sehingga dapat disarikan bahwa fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar, menurut Littlejohn tahun 2003. Kemudian, fenomenologi adalah studi tentang fenomenon. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Feinen berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata fenomenon, berarti yang muncul dalam kesadaran manusia. Dalam fenomenologi ditetapkan bahwa setiap gambaran pikir dalam pikiran sadar manusia menunjukkan pada suatu hal keadaan yang disebut intensional berdasarkan niat atau keinginan. Secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme juga adalah suatu metode pemikiran. Syamsul Arifin, fenomenologi agama, dan Ali Maksum, pengantar filsafat dari masa klasik hingga postmodern adalah sumber yang tepat untuk mengkaji lebih jauh tentang fenomenologi ini. Kemudian Lawrence Bagus memberikan pengertian tentang fenomenologi, yaitu dalam arti luas, fenomenologi adalah gejala-gejala atau segala sesuatu yang nampak. Kemudian secara sempit, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala yang menampakkan diri kepada kita. Kemudian Bronner pada tahun 1984, fenomenologi itu bukan suatu ilmu, tetapi metode pemikiran. A way of looking thing. Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, dan tidak ada sistem. Fenomenologi bukan realism, juga bukan idealism. Fenomenologi percaya bahwa dunia itu real, dunia dengan segala isinya itu nyata, tanpa pengaruh kehadiran pikiran kita. Kemudian sejarah fenomenologi. Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 yang hidup pada tahun 1859 sampai 1938. Fenomenologi lahir sebagai reaksi metodologi positifik yang diperkenalkan oleh Comte Waters 1994. Pendekatan positivisme selalu mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat objektif atas segala yang nampak. Fenomenologi memandang manusia sebagai pusat, manusia mengkreasi kehidupan, jadi harus dilihat secara holistik. Sementara pendekatan fenomenologis memusatkan perhatian kepada pengalaman subjektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran atas berbagai kejadian yang dialami. Beberapa konsep dasar fenomenologi Husserl. Yang pertama, intentionality atau kesengajaan adalah orientasi pikiran terhadap suatu objek. Husserl menyatakan bahwa kesengajaan sangat terkait dengan kesadaran atau pengalaman. Sementara pengalaman sangat dipengaruhi oleh minat, penilaian awal, dan harapan terhadap objek. Minat terhadap demo mahasiswa akan menentukan kesengajaan untuk menonton dan mengikuti demo mahasiswa. Kemudian Numa dan Nusis merupakan noema dan noesis merupakan kelanjutan dari intentionality yang bermaksud untuk memahami sesuatu. Setiap pengalaman individu memiliki sisi objektif dan sisi subjektif.
Sisi objektif fenomena atau noema adalah sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan. Sementara sisi subjektif atau noesis adalah tindakan yang dimaksud, intended act, seperti mendengar, memikirkan, dan menilai ide. Intuisi adalah kemampuan untuk membedakan yang murni dan yang diperhatikan dari light of reason alone. Intuisilah yang membimbing manusia mendapatkan pengetahuan. Bagi Husserl, intuisilah yang menghubungkan antara noema dan noesis. Kemudian intersubjektivitas. Konsep ini berasal dari konsep sosial dan konsep tindakan. Konsep sosial didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih orang, dan konsep tindakan didefinisikan sebagai perilaku yang membentuk makna subjektif. Makna subjektif terbentuk jika beri arti yang sama dengan individu yang lain. Oleh sebab itu, makna objektif dikatakan intersubjektif karena memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan, common and shared. Ada beberapa varian dari fenomenologi, yaitu satu, fenomena klasik percaya pada kebenaran hanya didapatkan melalui pengarahan dan pengalaman. Artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangnya sendiri atau objektif. Kemudian fenomenologi persepsi percaya suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda, tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas atau bisa dikatakan lebih subjektif. Kemudian yang ketiga, fenomenologi hermeneutik percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya dan juga disertai dengan analisis guna menarik kesimpulan. Kelebihan kekurangan filsafat fenomenologi, kelebihannya adalah bahwa fenomenologi ini akan membuat peserta didik untuk lebih bersifat seperti di atas ini, mempercayai kebenaran dan lebih tepatnya dapat dilakukan dengan bahwa kebenaran itu sudut pandang yang berbeda-beda dapat didapatkan oleh sudut pandang yang berbeda, tidak hanya satu sudut pandang saja. Dan fenomenologi hermeneutik ini lebih disarankan untuk kurikulum di Indonesia, dan karena itu percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna menarik kesimpulan. Jadi untuk kurikulum di Indonesia sendiri lebih tepat menggunakan fenomenologi hermeneutik. Kekurangannya adalah tadi seperti disampaikan bahwa di sini lebih bersifat memusatkan perhatian kepada pengalaman subjektif ya. Ini adalah hal yang menjadi kekurangannya. Namun bisa kita imbangi dengan tadi filsafat fenomenologi hermeneutik. Oke, selanjutnya ada satu aliran lagi yang menurut saya cocok untuk digunakan dalam kurikulum di Indonesia, yakni aliran filsafat naturalisme. Oke, aliran filsafat naturalisme ini akan dibahas pengertian, sejarahnya, tokoh yang menganut, kemudian klasifikasinya, pandangan filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Baik, pengertian. Naturalisme berasal dari kata nature atau alam, isme paham alami, bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Kemudian aliran filsafat naturalisme memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berafiliasi kepada prinsip ketuhanan.
Dan kemudian sejarah filsafat naturalisme ini sendiri, naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18 dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu. Kemudian ada 3 tokoh yang memberikan teori tentang aliran filsafat naturalisme, yaitu Plato, Aristoteles, dan William R. Dennis. Kalau William R. Dennis ini filsuf modern. Selanjutnya Plato, teori terdapat 2 dunia, yaitu dunia materi yang merupakan objek pengalaman dan dunia rohani yang merupakan objek pengertian yang terpisah sama sekali antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, menurut Aristoteles, menentang pendapat Plato, jika dunia rohani terlepas sama sekali dari dunia materi, maka dunia rohani tidak berguna lagi bagi dunia materi. Bahkan jika ide-ide rohani atau eidos terlepas sama sekali tidak dapat dikenal oleh manusia, yang termasuk dunia materi ini juga. Materi itu badan, rohani akal budi. Kemudian, Aristoteles teori. Aristoteles menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup di dunia ini terdiri atas 2 prinsip. Yang pertama prinsip formal, yakni bentuk atau hakikat adalah apa yang mewujudkan makhluk hidup tertentu dan menentukan tujuannya. Kemudian prinsip material, yakni materi adalah apa yang merupakan dasar semua makhluk. Selanjutnya, William R. Dennis, filsuf modern, kejadian dianggap sebagai kategori pokok bahwa kejadian merupakan hakikat terdalam dari kenyataan. Artinya apapun yang bersifat nyata pasti termasuk dalam kategori alam. Yang nyata ada pasti bereksistensi, sesuatu yang dianggap terdapat di luar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan, dan apapun yang dianggap tidak mungkin ditangani dengan menggunakan metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam tidak mungkin merupakan kenyataan. Analisa terhadap kejadian-kejadian bahwa faktor-faktor penyusun segenap kejadian ialah proses, kualitas, dan relasi. Kemudian menurut William R. Dennis lagi, bahwa masalah hakikat dalam merupakan masalah ilmu, masalah hakikat terdalam merupakan masalah ilmu bahwa segenap kejadian baik kerohanian, kepribadian, dan lain sebagainya dapat dilukiskan berdasarkan kategori-kategori proses, kualitas, dan relasi. Pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian, atau bahkan kenyataan, manakala telah mengetahui kualitasnya, seginya susunannya, satuan penyusunnya, sebabnya, serta akibat-akibatnya. Karena itulah ini sangat cocok untuk digunakan pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian aliran filsafat naturalisme terbagi menjadi 2 macam, yaitu naturalisme materialistik, naturalisme humanistik. Naturalisme materialistik ini sendiri bahwa di dunia ini tak ada selain materi atau bahkan nature, alam, dan dunia fisik adalah satu. Dan terbagi atas 2 macam, yaitu materialisme mekanik dan materialisme dialektik. Selanjutnya, materialisme mekanik sendiri adalah akal dan aktivitas-aktivitasnya merupakan bentuk tindak tanduk makhluk hidup. Bagi para pengikut aliran materialisme mekanik, semua perubahan di dunia, baik perubahan yang menyangkut alam atau perubahan yang menyangkut manusia, semuanya bersifat kepastian semata-mata. Jika sains dapat menjelaskan segala sesuatu dengan sebab mekanik saja, akibatnya tidak ada alasan untuk percaya kepada Allah dan tujuan dari alam-alam diatur dengan hukum fisik materi, walaupun hal itu mengenai proses yang sangat kompleks dan halus dari akal manusia. Dan ini sebenarnya kalau seandainya kita mengarah kepada menjadi tidak percaya kepada Tuhan, maka ini kita perlu ambil secara menyangkut, kita ambil sebagian dari teorinya, dan untuk hal yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa kita tidak kita gunakan. Kemudian materialisme dialektik adalah suatu fakta empiris dapat diketahui dari penyelidikan tentang alam, dikuatkan oleh pengetahuan lebih lanjut tentang hubungan sebab musabab yang dikemukakan oleh ahli sejarah dan sains. Dialektika menyatakan bahwa proses di alam semesta adalah setara dan perlahan atau gradual. Dan ini materialisme dialektika ini lebih cocok digunakan pada kurikulum di Indonesia. Dan hukum-hukum dialektika menjelaskan cara di mana proses-proses perubahan dalam realitas terjadi. Dan pengikut materialisme dialektika, materi adalah kurang real dari jiwa karena pikiran atau jiwa adalah esensi dari alam. Ini sangat bagus dibandingkan yang sebelumnya.
Selanjutnya, naturalisme materialistik, naturalisme humanistik, pengertian filsafat yang menekankan manusia, kepentingan manusia, dan urusan manusia. Naturalisme humanistik mengetahui bahwa hukum-hukum alam adalah bentukan manusia, menekankan prinsip kontinuitas, dan para pengikut naturalisme humanistik menganggap alam sebagai ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan. Uh, ini kurang bagus ya, karena jelas-jelas alam itu diciptakan. Sedangkan filsafat naturalisme dalam pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Jadi di sini pentingnya peran orang tua atau pentingnya orang tua itu juga memiliki parenting skill yang baik, itu sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan seorang anak atau peserta didik. Itu pasti guru pertamanya adalah orang tua. Kemudian jadi di dalam pendidikan yang mengutamakan seperti ini, naturalisme ini, maka peran orang tua juga dibutuhkan, tidak hanya mengandalkan pendidik atau guru saja. Dan peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Untuk itu pendidikan yang signifikan dengan pandangannya adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Pendidikan tidak hanya sebatas untuk menjadikan seseorang mau belajar, melainkan juga untuk menjadikan seseorang lebih arif dan bijaksana. Kemudian naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran. Menurut M. Arifin dan Aminuddin. Anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam dirinya secara alami. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Kemudian di sini bisa kita diskusikan bahwa baik itu tadi fenomenologisme dan juga naturalisme, meskipun dianggap cocok untuk kurikulum di Indonesia, pastinya memiliki kekurangan. Namun bagaimana tugas kita sebagai seorang pendidik adalah untuk meminimalisir kekurangan tersebut dan menajamkan sisi positifnya untuk keberhasilan belajar peserta didik kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.